لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi 'alima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita diberikan kesehatan dan lapangan waktu untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, melanjutkan itikaf kita di masjid yang kita cintai ini dalam rangka mengikuti kajian-kajian ilmu pengetahuan yang insya Allah menambah wawasan kita dan memperbaiki amaliyah-amaliyah kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, semua umatnya termasuk kita insyaallah yang ada di masjid ini, insyaallah akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Bulan ini adalah bulan yang bahagia karena ini adalah bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, kita masih melanjutkan kajian minggu lalu membahas hadis-hadis tentang takdir. Ini adalah hal yang penting untuk kita bahas dan kita diskusikan dan kita dalami, karena mengimani takdir itu adalah bagian daripada akidah kita sebagai seorang mukmin. Ya, salah satu iman kita adalah beriman kepada qada dan qadarnya Allah, qada dan qadarnya Allah, beriman kepada takdir. Tapi sebelum kita bahas masalah ini, saya mau diskusi sedikit sama bapak-bapak ini. Cek penerimaan kira-kira akidah kita sama apa tidak. Jangan-jangan saya ngomong ke kanan ke kiri mengenai akidah kita beda. Amin mana amin. Amin yang rada pinteran dikit, min sini min, tengah min. Kamu yang rada pinteran dikit. Siapa lagi nih? Saya mau tanya sama bapak-bapak. Di surat Toha ayat 5, ini sering didiskusikan nih sama ustadz nih. Ada ayat singkat yang berbunyi Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah yang Maha Rahman alal arsy tawa, al atas ars ya ars, jangan didefinisikan, stawa berdiam. Jadi Allah yang Maha Rahman berada di atas ars. Kira-kira menurut bapak-bapak ars itu apa? Pak, jawab Pak. Ars itu apa? Ars. Pak Edi tahu ars enggak? Mas Fajar tahu ars enggak? Min, jangan lari min, sini min, saya mau tanya. Waduh, amin lagi. Radang. Ars itu apa ars? Allah itu ngapain di ars? Jadi kalau ada yang tanya ini harus bisa jawab ya Pak. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu ada di atas ars. Istawa. Istawa itu artinya apa? Ars itu seperti apa? Ada yang paham Pak? Kalau tidak paham tidak apa-apa, nanti belajar ya Pak. Nah, ada yang lebih ringan lagi nih. Ayat surat Qaf. Nahnu aqraba ilaihi min hablil warid.
kami, kata Allah, lebih dekat kepadanya, maksudnya adalah manusia, min hablil warid, dari urat leher. Allah lebih dekat kepada ciptaannya, dekatnya itu lebih dekat dari urat lehernya. Nah, dari urat lehernya berarti Allah itu ada di dalam tubuh kita. Begitu tidak, Pak? Ada yang punya pemahaman begitu enggak? Dekatnya Allah min hablil warid itu seperti apa? Nahnu aqraba ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat kepada ciptaannya, kepada manusia, lebih dekat dari urat lehernya, min hablil warid. Ini dua-duanya ayat yang berhubungan dengan mutasyabihat, ayat yang tidak bisa ditakwilkan, tidak bisa dimaknai secara langsung, bukan tidak bisa ditakwilkan, justru harus ditakwilkan. Ayat itu ada dua, ada ayat muhkamat, ayat yang clear, jelas, biasanya berhubungan dengan permasalahan hukum. Ada ayat-ayat mutasyabihat, biasanya berhubungan dengan zat Allah, kekuasaan Allah, dengan akidah dan sebagainya, yang membutuhkan penakwilan. Nah, besok-besok Bapak di rumah belajar ya Pak, dua ayat itu titip, nanti minggu depan kita diskusi. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, 1 surat Thaha ayat 5. Nahnu aqraba ilaihi min hablil warid, Qaf ayat 16. Kalau pemahaman kita sama, berarti kita berakidah yang sama. Karena ada umat Islam bilang, Ustadz lagi yang ngomong, Allah itu ada di arsy. Arsy itu gambarannya adalah langit, karena langit itu dibuat oleh Allah, diciptakan oleh Allah 7 lapisan. Yang pertama bumi dan seluruh planet-planet, lalu bintang-bintang dengan planet-planetnya dibatasi oleh satu langit. Lalu di langit yang kedua dengan sistem yang sama dibatasi lagi, yang besarnya itu antara bumi dan langit pertama, jadilah langit kedua. Antara langit pertama dengan langit kedua besarnya, jadilah langit yang ketiga. Lalu sampai langit yang ketujuh, lalu arsy. Disitulah Allah berdiam. Makanya Allah itu maha besar, karena Allah membutuhkan tempat yang besar, ya. Itu ada ustadz yang ngomong begitu di YouTube lagi. Kalau ada orang Islam yang mengimani seperti itu, seperti makna zohir, berarti akidahnya berbahaya, ya. Jangan-jangan saya ini bicara akidah dari kemarin-kemarin, ternyata bapak-bapak tidak mengerti akidah kita sendiri. Akidah umat Islam itu seperti apa, jangan-jangan kita tidak paham. Tapi sudahlah, nanti belajar di rumah ya. Baik, kita lanjutkan hadis yang berhubungan dengan takdir. Kayaknya ngomongan saya ketinggian tadi. Hadis nomor 84, kitab Sunan Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala hadatsana Malik ibnu Ismail hadatsana Yahya ibnu Utsman maula Abi Bakar hadatsana Yahya ibnu Abdullah ibnu Abi Mulaikah an abihi annahu dakhala ala Aisyah fadzakara laha syai'an min al-qadar faqalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man takallam bi syai'in min al-qadara su'ila anhu yaumal qiyamah wa man lam yatakallam fihi lam yas'al anhu. Jadi singkatnya begini, bahwasanya bapaknya si Abi Mulaikah bertemu dengan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu an. Lalu dia menanyakan sesuatu tentang takdir. Aisyah,
apa yang engkau dengar tentang takdir dari Rasulullah? Maka Aisyah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man takallama fi syai'in minal qadar su'ila anhu yaumal qiyamah wa man lam yatakallam fihi lam yas'al anhu. Kata Aisyah, siapa saja yang suka memprotes, yang suka nanya-nanya, yang suka memperdebatkan takdirnya yang telah terjadi ditentukan oleh Allah, maka itu akan dipertanyakan di hari kiamat. Lalu siapa saja yang tidak pernah bertanya, tidak pernah menanyakan, tidak pernah meragukan takdir atas dirinya, dia tidak akan dimintakan pertanggungjawaban di hari kiamat. Makna hadis ini adalah seperti yang saya sampaikan kemarin, ketika sesuatu terjadi pada diri kita, maka yang harus kita imani bahwa itu adalah terjadi menurut kehendak Allah. Jangan kita bertanya, wah seandainya saya begini, seandainya saya begitu, pasti itu tidak akan terjadi. Kalau itu sudah terjadi, maka itu terjadi menurut kehendak Allah. Kira-kira begitu tadi. Maka sikap kita sebagai seorang mukmin ketika kita ditimpa musibah apa saja yang terjadi, itu adalah terjadi menurut kehendak Allah. Cukup diimani. Kira-kira menurut hadis itu begitu. Tapi ada catatan bapak-bapak sekalian, dalam Ibnu Majah memberikan catatan, isnadi hadza hadisid dhaif. Isnad hadis ini dhaif, ya, tidak hasan, tidak sahih. Jadi cukup kita jadikan pelajaran saja. Oke, paham ya Pak? Lalu kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadatsana Ali ibnu Muhammad, hadatsana Abu Muawiyah, hadatsana Daud an Abi Himdi an Amri ibnu Shu'aib an abihi qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi wa hum yahtasimuna fil qadari faka'annama yaqa'u fi wajhihi habbar rumani minal ghadabi faqala bihadza amirtum aw lihadza khuliqtum tadribunal Qur'an ba'dahum bi ba'din bihadzal halakat umamu qablakum. Jadi Rasulullah itu menghampiri para sahabat, yahtasimuna fil qadar. Para sahabat itu lagi berdebat tentang takdir Allah. Para sahabat lagi berdebat tentang takdir Allah, maka Rasulullah mendengar. Rasulullah faka'annama yaqa'u fi wajhi hubbur ruman. Rasulullah ngedengar sahabat yang lagi berdebat tentang takdir, mukanya merah. Kenapa mukanya merah? Minal ghadabi, karena dia marah. Beliau marah karena para sahabat berdebat tentang takdir. Maka Rasulullah berkata, faqala bihadza amirtum, untuk ini kalian diperintahkan. Kalian memang diperintahkan suruh berdebat masalah takdir, kata gitu. Tadribunal Qur'an bi ba'din tadribunal Qur'an ba'dahu bi ba'din. Kalian menubrukkan, tadribun artinya memukul. Kalian memperdebatkan satu ayat Al-Qur'an dengan ayat lainnya. Maka Rasulullah mengatakan bihadal halakat umamu qablakum. Yang model kalian seperti ini, memperdebatkan ayat-ayat Al-Quran yang bukan kapasitas kita, karena itu ayat-ayat mutasyabihat yang tadi itu yang saya bacain, inilah yang membuat umat-umat sebelum kalian hancur. Memperdebatkan takdir Allah, ya Pak. Maka dari itu kalau ada yang ngajak ngobrol yang berhubungan dengan ayat-ayat mutasyabihat yang kita tidak paham,
jangan menyertakan diri dalam obrolan itu, nanti akidah kita bisa tersesat. Tadi saya bertanya-tanya, di Astro Allah ngapain sih? Saya pengen tahu pemahaman kita saja. Dekatnya Allah tuh dari tulang, dari hablil warid seperti apa sih? Kalau kita tidak punya pemahaman yang benar tentang itu, jangan ikut-ikutan diskusi, jangan ikut-ikutan berdebat. Apalagi ada pemahaman orang-orang sekarang itu, Allah itu di ars duduk, diam, ars itu pijakannya Allah. Kita tidak usah berargumentasi seperti itu. Allah itu tidak butuh tempat, karena Allah kalau butuh tempat dia menjadi makhluk, seperti makhluk. Itu adalah ayat-ayat yang harus ditakwilkan, dan mentakwilkannya mengharuskan ada kriteria-kriteria tertentu, ya. Karena ada beberapa ustadz nih yang sibuk membicarakan masalah-masalah mutasyabihat saja, padahal kita tidak punya pemahaman yang benar. Jelas ya? Itu hal-hal yang berhubungan dengan takdir. Jadi Rasulullah melarang kita berbicara tentang takdir Allah. Apa yang sudah kita alami, kita imani itu sebagai ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang diharuskan. Catatan hadis ini, hadza isnadis sahih wa rijaluhu thiqah. Hadis ini sanad-sanadnya sahih semua, orang-orang yang meriwayatkannya sahih semua, sanadnya sahih, dan orang-orangnya rijaluhu thiqah, bisa dipercaya. Hadis nomor 85. Jadi Rasulullah marah kalau umatnya itu memperdebatkan hal-hal yang berhubungan dengan takdir Allah, apalagi mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara-cara yang bukan kapasitas kita untuk mentakwilkannya. Kita cukup mengimani saja. Seperti contoh surah Al-Baqarah ayat 29 misalnya, waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila samai fasawahunna sab'as samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Allah menciptakan bagimu apa yang ada di bumi semuanya untukmu, lalu dia menciptakan langit 7 tingkatan sampai ke atas. Kita tidak usah pakai tanya-tanya 7 tingkatan seperti apa ya, caranya menciptakannya bagaimana. Udah pokoknya Allah itu menciptakan langit 7 tingkatan, sab'as samawat, 7 langit. 7 langit itu seperti apa kita tidak perlu tanya-tanya, karena kita tidak sampai otak kita ke sana. Nanti kalau kita mulai mendefinisikan tanpa kita sadari, maka kita menyerupai sang Khalik dengan makhluk. Ini yang sering terjadi pada umat Islam, ya. Kita imani saja hal-hal yang seperti itu. Lalu minggu lalu itu saya berbicara tentang akal pikiran. Akal itu fungsinya apa Pak terhadap agama ini? Ini ada ayat Al-Quran berbicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan mutasyabihat yang tidak bisa ditafsirkan secara zahir, tapi Allah memberikan kita akal. Kalau akal kita tidak bisa menafsirkan, apa fungsinya kalau begitu? Jadi akal itu fungsinya apa Pak terhadap ayat-ayat tadi, atau terhadap seluruh firman Allah di dalam Al-Quran itu, atau seluruh ajaran agama? Fungsinya akal kita apa? Akal itu fungsinya mengkonfirmasi. Oh iya, setelah kita telaah, setelah kita teliti dengan kajian-kajian ilmu pengetahuan, ternyata firman Allah itu memang benar. Tetapi seandainya akal kita belum mengkonfirmasi, kita harus mengimani kalau itu adalah benar. Itu maksudnya, paham ya? Akal itu fungsinya hanya mengkonfirmasi saja. Oh, firman Allah ini begini, oh itu benar, berdasarkan penelitian berbagai disiplin ilmu. Seandainya kita belum mampu melakukan itu, kita harus iman harus di depan. Kita harus mengimani kalau itu adalah benar. Jelas ya Pak? Baik, sekarang kita lanjutkan hadis berikutnya. Ini hadisnya penting, harus dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 86. Hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Ali ibnu Muhammad qala hadatsana Waqi
hadatsana Yahya ibnu Abil Haya Abil Haya Abu Janab Al-Kalbi an abihi an Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, la adwa wala tiarah wala hamatan. Saya ulangi ya, la adwa wala tiarah wala hamatan. Faqama ilaihi rajulu a'rabi faqala ya Rasulullah ara'aitul ba'irah yakunu bihil zasbu yakunu bihil jarabu fayazribul ibili kullaha faqala dhalikum qadarullah faman ajrabal awala. Jadi begini, Rasulullah itu menyampaikan, singkatnya ini hadis ini, Rasulullah berkata, la adwa, tidak ada penyakit menular, wala tiara. Tiara itu gini, saya mau kasih gambaran tentang tiara ya Pak. Tiara itu asal katanya dari kata toir. Toir itu artinya terbang atau burung. Orang jahiliyah sama dengan orang Indonesia nih, punya kebiasaan berkeyakinan kalau dia mau melakukan sesuatu, mau pergi, misalnya dia mau pergi dagang, tiba-tiba di depan rumahnya burung gagak lewat, ingin terbang, langsung dia pergi, nggak jadi. Wah, kalau gitu kita tidak jadi berangkat dagang karena ada burung gagak lewat. Itu pertanda sial. Tiar namanya, toir kan artinya burung, maka itu menjadi tiaroh ya. Itu di Indonesia banyak tuh yang begitu. Ini bukan karena kita tidak mempelajari kearifan lokal ya, atau tanda-tanda alam. Mempelajari tanda-tanda alam boleh. Misalnya gunung mau meletus, tiba-tiba burung berterbangan dari arah gunung ke daerah yang berlawanan, atau ada angin kencang, itu tanda-tanda alam. Menangkap tanda-tanda alam itu boleh, tapi tidak boleh mengimani gara-gara suara burung itu gunung jadi meletus, kira-kira begitu. Gunung meletusnya tetap takdir Allah gitu. Itu namanya tiarah. Jadi kalau di Indonesia ini misalnya orang mau usaha, nah ini mau usaha jangan mulainya hari Selasa biasanya sial, atau jangan mulainya hari Jumat, itu tiarah. Atau dengar suara burung ini, wah ada burung ini berbunyi, jangan-jangan ada iblis datang, itu tiarah, nggak boleh ya Pak. Nah, Rasulullah mengatakan wala udwa wala tiara, lalu wala hamatan, tidak ada penyakit menular, tidak ada tiara yang rasa ketakutan, rasa pesimis. Wala hamatan, kalau hamatan itu kebalikannya tiara, tidak percaya dengan sesuatu, jadi terlalu optimis. Itu semua tidak ada. Apapun yang terjadi, kata Rasulullah, terjadi menurut takdir Allah. Jadi kalau kita celaka bukan gara-gara burung lewat depan rumah kita, kira-kira begitu. Kalau terjadi apa-apa dengan kita bukan karena tanda-tanda itu semuanya karena takdir. Demikian pula adwa itu pandemi, kayak kemarin COVID. Ketika saya kena COVID, saya kan kena COVID nih, alhamdulillah. Itu bukan karena penyakit menular, itu bukan karena COVID, tapi karena takdir. Karena Allah pengen mengingatkan saya betapa besarnya nikmat Allah. Kira-kira begitu. Nikmat yang paling besar itu nikmat bernapas. Nah, satu lagi ini penting. Maka dari itu umat Islam, terutama jamaah Masjid At-Taubah, jangan sekali-kali mengeluarkan statement-statement yang suka ada di medsos itu ya, indah pada waktunya. Suka nggak di sini Pak? Kita tidak percaya dengan hal seperti itu. Hidup kita itu indah setiap saat Pak. Tidak perlu pakai nunggu waktunya. Kita jangan ikut-ikutan kayak gitu guys, mana gadis kita, mana anak bujang kita ya. Indah pada waktunya, indah pada waktunya. Hidup kita itu indah setiap saat. Kenapa indah setiap saat? Enggak pakai nunggu waktu tertentu.
Kenapa indah setiap saat, Pak? Karena kita menikmati nikmat Allah setiap saat. Allah menurunkan nikmatnya kepada kita setiap saat, maka setiap saat hidup kita indah, nggak pakai nunggu waktu. Ini contohnya nih, saya teriak-teriak di sini nih, plong napas. Itu nikmat Allah, oksigen banyak, bisa bernapas. Coba kalau tidak, Bapak tahu nggak ketika nikmat bernapas itu dicabut dari Allah? Nikmat